Oke, hello, welcome back to Easy Language Video. Dan di video kali ini kita akan lanjutin pembahasan materi kita. Kalau yang tadi kita udah bahas chapter 9, sekarang kita lanjut ke chapter 10, yaitu membahas tentang penggunaan Miss, Mrs, Madam, Mr, and Sir, dan juga Miss ya. Nah, gimana sih itu perbedaannya? Mana yang Miss, mana yang Miss, mana yang Mrs, mana yang Madam? Oke, kita langsung bahas di sini. Oke, so kalau teman-teman sudah punya modulnya, pasti udah punya ya. Kalian bisa langsung buka modulnya. You can open chapter 10. Di situ sudah ada penjelasan tentang penggunaan dari Miss, Miss, Mrs, and Madam. Kita bahas yang bagian perempuan dulu. Nah, mungkin kalau teman-teman sering sekali mendengarkan ya, kalau orang suka menyapa gitu dalam bahasa Inggris, menyapa perempuan gitu supaya lebih sopan. In polite biasanya mereka pakai Miss, Mr, Miss, Mrs, atau seperti itu. Nah, itu penggunaannya didasarkan pada bermacam-macam sih, kayak statusnya juga, kemudian kira-kira orang ini sudah menikah atau belum, kemudian kira-kira usianya ini seberapa, kemudian kira-kira dia lebih tua atau lebih muda daripada kita, atau untuk memanggil seseorang yang kita harus hormati, seperti itu. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu. Kalau teman-teman melihat ada tulisan seperti ini, Miss ya, itu bukan Miss ya, tapi Miss. Nah, Miss ini biasanya kita gunakan untuk memanggil seorang perempuan, seorang wanita, ya, seorang wanita di mana kita ini tidak tahu apakah dia ini sudah menikah atau belum. Jadi, misalnya nih, you want to call your lecturer, misalnya teman-teman mau manggil dosennya nih, dosennya masih muda dan kalian itu belum tahu kira-kira dia ini sudah menikah atau belum. Nah, kita bisa pakai Miss seperti itu. Nah, yang kedua adalah Miss. Nah, kalau Miss ya, nah Miss ini berbeda. Kalau Miss di sini di mana kita tulis I-nya, nah itu berarti adalah seseorang yang belum menikah. Jadi kita sudah tahu bahwa statusnya dia itu belum menikah, unmarried person, unmarried woman ya. Jadi ketika kita tahu bahwa dia itu belum menikah, kita bisa pakai Miss dengan I di dalamnya. Jadi kita tulis. Jadi kita tulisannya itu Miss seperti ini ya. Seperti itu. Lalu kita juga bisa menggunakan yang namanya Mrs. Atau kalau ditulis mungkin seperti ini. Mrs. Nah, Mrs. ini biasanya digunakan untuk kita ketika kita ingin memanggil seseorang yang sudah menikah gitu. Jadi, kalau kita tahu statusnya ini sudah menikah, biasanya kita pakainya Mrs. Tapi, rata-rata nih di dalam bahasa Inggris, biasanya Mrs. ini dipanggil dengan nama belakang suaminya. For the example, misalnya Miss Amanda, ya, misalnya Miss Amanda itu adalah istrinya Mr. Richard, seperti itu. Nah, kita bisa panggil Miss Amanda sebagai Mrs. Richard. Jadi kita tahu, oh ternyata Miss Amanda ini adalah istrinya Mr. Richard. Kenapa kita bisa panggil dengan Mrs. Richard? Seperti itu. Nah, untuk Madam sama Ma'am, nah Madam sama Ma'am ini lebih digunakan ketika kita ingin memanggil seseorang secara formal. Ya, yang lebih tua dan lebih formal, dan kita juga tidak tahu apakah dia sudah menikah atau belum, seperti itu kita juga bisa pakai Madam atau Ma'am ya. Jadi Ma'am yang bertuliskan seperti ini, kita pindah aja slide-nya. Ketika kita melihat tulisan seperti ini bacanya bukan mom ya, atau jangan sampai salah kira kalau Ma'am itu berarti mom, no ya. Bukan, jadi Ma'am itu adalah singkatan dari Madam, yang mengartikan kita memanggil seseorang yang lebih tua secara formal, seperti itu. Oke, so setelah kita membahas penggunaannya untuk perempuan, sapaan untuk wanita, ya kita lanjut untuk membahas sapaan untuk laki-laki. Untuk yang laki-laki itu dia lebih simple, cuma ada dua, there are only two. Yang pertama adalah Mr. and Sir. Nah, kalau Mr. ini digunakan untuk semua status ya, jadi even he is single or not, unmarried or ya pokoknya tua dan muda gitu kita panggilnya Mr. Seperti itu. Misalnya kita bisa panggil dengan Mr. Adam atau Mr. Richard, seperti itu tadi ya. Jadi kita bisa menggunakan Mr. untuk orang yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Nah, untuk yang kedua itu adalah penggunaan Sir. Ya, penggunaan Sir. Bagaimana sih penggunaan Sir itu?
Jadi kalau penggunaan sir sendiri, aku hapus dulu. Kita lanjut ke penggunaan sir ya. Jadi kita menggunakan sir ini untuk memanggil ya, untuk call misalnya kayak seseorang yang kita nggak tahu namanya siapa. We don't know, kita nggak tahu siapa namanya, kita tidak tahu statusnya apa, dan cuma kayak ingin nyapa aja gitu. Biasanya kita pakai sir. Sering sekali sir ini digunakan untuk menyapa seperti kayak kita misalnya posisinya lagi di kafe atau di mana gitu, biasanya dia biasanya manggilnya seperti ini. So, I'm sorry sir, can I help you? Atau thank you sir gitu. Jadi lebih untuk memanggil laki-laki yang kita nggak tahu statusnya, dan juga supaya lebih, dan itu biasanya lebih polite sih, seperti itu. Oke. Sedikit information buat teman-teman ya, sir itu selain digunakan juga untuk memanggil orang ya, laki-laki gitu yang kita tidak tahu namanya, sir itu juga bagian dari apa sih, kayak jabatan gitu. Jadi beberapa orang itu di bahasa Inggris ya, di Inggris lebih tepatnya itu punya yang namanya pangkat atau apa sih, title gitu, sir gitu. Contohnya seperti yang di modul kalian bisa lihat ada Sir Alexander Ferguson. Nah itu kayak nama yang dikasih sama ratu gitu deh. Jadi pokoknya itu untuk nama kedudukan seseorang gitu. Tapi tidak semua ya bisa manggil sir ya, hanya orang-orang tertentu saja, seperti itu. Untuk lebih jelasnya lagi tentang explanation about Miss, Mrs, Madam, Mr, and Sir, kalian bisa langsung buka modulnya, chapter 10, sudah lengkap dengan penjelasannya juga, dan juga example of the masing-masing sapaan itu, and also don't forget to do the practice-nya. Okay? So, let's go and continue to the explanation for chapter 11. Tentang apa? Oke, kita lanjut ya. Check it out.